Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menginformasikan bahwa salah satu mekanisme penyaluran bansos sembako melalui pos pada 2020 yang menurut data yang kami dapat bahwasanya untuk pelaksanaan pembayaran bantuan program sembako itu dilaksanakan tepat pada bulan Februari atau tanggal 20 Februari tahun 2022 sampai dengan 5 Maret tahun 2022. Nah, adapun mekanisme penyaluran bansos sembako melalui pos tahun 2022 yakni dalam rangka mengoptimalkan penyaluran bantuan program sembako kepada keluarga penerima manfaat atau KPM, program sembako yang tidak dapat disalurkan melalui bank penyalur. Maka penyaluran saat ini dilakukan melalui pos penyalur atau PT Pos Indonesia. Program bantuan pangan non tunai atau sering kita singkat dengan BPNT berubah menjadi program sembako dengan penambahan besaran jumlah nilai bantuan dan variasi jenis bahan pangan serta penambahan target sasaran jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM. Indeks bantuan sendiri semula 110.000 per KPM per bulan menjadi 150 per KPM per bulan dan terakhir dengan adanya COVID-19 naik menjadi 200.000 per KPM per bulan. Adapun jenis komoditas yang dapat dibeli tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT, namun juga komoditas lainnya yang merupakan sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati maupun vitamin dan mineral. Hal inilah sebagai upaya pemerintah untuk memberikan akses kepada KPM agar dapat membeli bahan pangan pokok yang memenuhi kebutuhan gizi. Tujuan program sembako sendiri bagaimana mengurangi bahan pengeluaran keluarga miskin dalam pemenuhan gizi sehingga dapat memenuhi salah satu kebutuhan dasar masyarakat miskin berupa bahan pangan termasuk kebutuhan gizi anak sejak dini untuk mencegah dan mengurangi stunting. Penyaluran bantuan program sembako yang merupakan bantuan sosial non-tunai harus disalurkan melalui bank penyalur. Namun, setelah adanya pemadaman data keluarga penerima manfaat oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri ditemukan data keluarga penerima manfaat yang tidak dapat diproses dalam sistem bank penyalur sehingga bantuan program sembako tidak disalurkan. Program sembako sendiri merupakan program bantuan sosial yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan non-tunai dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Untuk saat ini, pos penyalur merupakan salah satu mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama pemberi bantuan sosial untuk menampung dana bantuan sembako yang akan disalurkan kepada KPM. Penyaluran program sembako kali ini menggunakan aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang selanjutnya disebut aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem pembendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web. Sumber data KPM sendiri mendapatkan bantuan program sembako melalui pos penyalur berasal dari data keluarga penerima manfaat program sembako yang tidak dapat disalurkan oleh bank penyalur dan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Data KPM yang tidak disalurkan oleh bank penyalur bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial.
Sedangkan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang berasal dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yang diusulkan melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial untuk dimasukkan ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan selanjutnya diserahkan kepada Direktorat yang menangani bantuan program sembako sesuai wilayah kerja. Namun, pos penyalur bertugas dan bertanggung jawab meliputi yang pertama adalah melakukan kerjasama dengan direktorat yang menangani bantuan program sembako sesuai wilayah kerja. Kedua, melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan perjanjian kerjasama antar direktorat. Dan yang ketiga, menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup mengenai kesanggupan untuk melaksanakan penyaluran bantuan program sembako dan menyampaikan kepada direktorat yang menangani bantuan program sembako sesuai wilayah kerja. Dan yang keempat adalah menerima data KPM dari direktorat yang menangani bantuan program sembako. 5. Membuka rekening giro atas nama KPM dan melaporkan kepada direktorat yang menangani bantuan program sembako sesuai wilayah kerja. Yang keenam, menerima dana bantuan program sembako yang disalurkan melalui pos penyalur. 7. Menyalurkan dana bantuan program sembako kepada KPM dengan pengantaran langsung ke alamat KPM atau pengambilan langsung oleh KPM di kantor pos penyalur atau pembayaran melalui sistem komunitas. Yang kedelapan, memastikan kesiapan sumber daya manusia pos penyalur untuk menyalurkan dana bantuan program sembako kepada KPM. Dan yang kesembilan, menyalurkan dana bantuan kepada KPM dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang ke-10, melaporkan hasil penyaluran dana bantuan program sembako melalui aplikasi OmSpan. Selanjutnya, mekanisme penyaluran bantuan program sembako melalui pos penyalur. Penyaluran bantuan program sembako melalui pos penyalur dilakukan dengan pencairan dana bantuan program sembako melalui pembayaran langsung dari kas negara ke rekening penyalur. Rekening penyalur merupakan rekening yang dibuka oleh atas nama direktorat yang menangani bantuan program sembako sesuai wilayah kerja. Rekening penyalur dipergunakan untuk menampung dan menyalurkan dana bantuan program sembako melalui pos penyalur. Pemanfaatan bantuan program sembako melalui pos penyalur harus dimanfaatkan oleh KPM untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan dengan prinsip gizi seimbang. Pembelian bahan pangan yang telah ditentukan diutamakan dibeli di elektronik warung gotong royong atau e-warung di lingkungan tempat tinggal. KPM dapat membeli bahan pangan yang telah ditentukan di pasar tradisional atau warung sembako sekitar secara tunai. Untuk memastikan KPM membelanjakan bahan pangan yang telah ditentukan, langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, pos penyalur, tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah kabupaten kota, tenaga pelaksana program sembako, dan aparat desa, kelurahan mensosialisasikan kepada KPM bahwa uang tunai dari bantuan program sembako hanya untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan. Kedua, penyaluran bantuan secara tunai oleh pos penyalur di komunitas diutamakan pelaksanakan di lokasi yang terdekat dengan elektronik warung gotong royong. Ketiga, KPM menandatangani formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak mengenai penggunaan bantuan program sembako setiap kali melakukan pencairan. Bahan pangan yang telah ditentukan harus memiliki kandungan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan vitamin mineral. Namun, penyaluran bantuan jenis bahan pangan yang memiliki kandungan karbohidrat paling sedikitnya meliputi beras, jagung, bahan pangan kandungan karbohidrat lain sesuai dengan kearifan lokal. Sedangkan bahan pangan yang memiliki kandungan protein hewani paling sedikit meliputi telur, daging sapi, daging ayam, ikan, dan bahan pangan kandungan protein lain sesuai kearifan lokal. Jenis bahan pangan yang memiliki kandungan protein nabati paling sedikit kacang-kacangan, tempe, tahu, atau bahan pangan kandungan protein nabati lain sesuai dengan kearifan lokal. Jenis bahan pangan yang memiliki kandungan vitamin
dan mineral paling sedikit sayur dan buah-buahan. Jenis bahan pangan sebagaimana tersebut di atas merupakan bahan segar dan bukan produk olahan, serta diutamakan berasal dari bahan pangan produksi daerah setempat. KPM membeli bahan pangan yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan bahan pangan oleh KPM dapat digunakan untuk pemenuhan gizi semasa 1000 hari pertama kehidupan untuk pencegahan stunting. Jadi itulah salah satu mekanisme daripada penyaluran bansos program sembako pada tahun 2022. Semoga bermanfaat. Lebih untuk KPM dapat memanfaatkan bantuan untuk keluarga masing-masing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.